Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari press conference UFC 328 yang mana hasilnya mengejutkan banyak orang. Sama seperti prediksi banyak orang, press conference UFC 328 memang berlangsung sangat intens dan panas. Ya, meskipun saya merasa agak gak enak pada Joshua Fan dan Tatsuro Taira, di mana mereka nyaris hanya mendapatkan satu pertanyaan saja dari para wartawan. Ya, ini tentu sangat tidak ideal, di mana laga perebutan sabuk Undisputed hanya memiliki satu pertanyaan saja. Sean Strickland yang diprediksi akan mampu membuat Chimaev mati kutu di mikrofon, ternyata tidak mampu melakukannya. Khamzat dengan sangat mengejutkan berhasil mematahkan Cyborg Strickland. Cara yang dilakukan Khamzat memang tidak elok, yaitu dengan hampir selalu memotong setiap ucapan Strickland dan berteriak padanya. Tapi justru karena ini bukanlah diskusi publik, jadi ya tak ada aturan harus bertindak sopan. Saya kira hal ini sudah menjadi strategi dari tim Khamzat untuk tidak terlalu mendengarkan trash talk dari Strickland yang banyak memiliki potensi merusak mental lawan. Banyak penonton yang memperkirakan bahwa Strickland akan membawa agama, negara, hingga etnis Khamzat. Tapi ternyata Strickland tidak sejauh itu dan hanya mengulang kata-kata seperti motherfucker, little pussy, dan sebagainya. Justru Khamzat yang tampaknya berhasil menyentuh emosi Strickland dengan menyinggung ayah Strickland. Ya, memang saya menduga Khamzat bukanlah orang yang tenang ketika adu trash talk, tergantung siapa lawannya. Tapi penampilan trash talk Khamzat jauh melampaui ekspektasi saya. Strickland pun tampak emosional dan tidak sepede biasanya ketika Khamzat menyinggung ayah Strickland. Dan itu semakin tampak ketika di momen face off, di mana Strickland tidak sepede biasanya, sedangkan Khamzat tampil berapi-api dan melesatkan oblique kick pertama pada Sean Strickland. Ya, untungnya Strickland tidak cedera sih. Kalau sampai cedera, hanya karena tendangan itu bisa sangat kacau main eventnya. Who you talking to? That's America. America love me, bro. Oh yeah. Nobody loves you. Oh yeah. Hey, yeah. Oh yeah. All of these guys love me. Nobody guys. loves you. Only your daddy loves you. Let me tell you about this He fucking beats you up. pussy. I ain't gonna beat you up, too. Let me tell you about this fucking see why I Fuck off. Shut down. why I Sit call him down. a coward. Hey, we Why don't I need call him a to coward? no problem. Listen to You're you. making fun of child abuse. This is why you're a Tell the animal. people like you daddy And beat you're you a up. Cry You'll here never now. be a fucking Man, American. cry here You now. are a fucking You're gonna coward. cry, bitch. You are a Gonna fucking cry, coward. bitch. Yeah, you Sit bitch. down. Shut up. Yeah, you're a fucking Now whore. sit Shut down up. and shut up. Hey, don't make Gonna call you. sit down and Call shut you. up. Kabar selanjutnya adalah penimbangan badan, di mana Khamzat tampak sangat lemas dan letih saat weigh-in. Ada sedikit kontroversi di sana, di mana banyak fans menganggap timbangan Khamzat terlalu cepat dihitung di angka 185 pounds. Padahal sang penimbang dianggap belum benar-benar menghitungnya secara detail. Anggapan ini muncul mengingat Khamzat juga memiliki riwayat yang buruk soal timbang badan, di mana ia pernah kelebihan sekitar 8 pounds saat melawan Kevin Holland. Ya, entah benar atau salah, yang pasti Khamzat benar-benar terlihat tersiksa saat menjalani weigh-in. Menurut Arman Tsarukyan yang menjadi cornerman Khamzat, Khamzat perlu memotong berat badan sebanyak 46 pounds atau sekitar 21 kg dalam laga ini. Potong berat 3 kilo saja sudah sangat menyakitkan, apalagi 21 kilo, yang secara matematis rasanya 7 kali lebih menyakitkan. Karena itu, banyak fans percaya bahwa alasan Khamzat ingin naik ke kelas berat ringan bukan semata-mata untuk memburu Alex Pereira, tapi badannya sepertinya sudah tidak cocok untuk main di kelas menengah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya adalah, bagaimana mungkin ia dulu bisa berkarir di kelas welter yang memiliki berat 170 pounds? Ya, mungkin jawabannya sama seperti Alex Pereira yang berkarir di kelas menengah, di mana mereka rela potong berat ekstrim untuk mendapatkan keuntungan size. Di sisi lain, Strickland tampak lebih segar dan solid secara fisik
karena memang kelas menengah adalah kelas ideal baginya. Ya dulu dia juga pernah berkarir di kelas welter sih. Dari kelas terbang, Joshua Fine dan Tatsuro Taira juga sukses menyelesaikan kewajiban mereka di angka 125 pounds. Ya yang unik di sini, Taira tanpa ragu menunjukkan jati diri wibunya, di mana ia dengan sangat meyakinkan berpose Jinzo Sasageo, seakan-akan mendapatkan motivasi semangat dari Erwin Dancho dan juga Levi Heicho di Attack on Titan. Yaps, akan menarik nanti kita saksikan laga mereka besok pagi. Not taking this underworld to start. Oh, it went up. It went up. 185. Oh, thank goodness. Champion Sean Strickland, the match to the gasoline this week. I mean, but for all the bluster, 185 on the dot for Sean Strickland. But for all the bluster, this Никому не легко, даже если ты гоняешь 3 килограмма, а Хамзат гоняет почти, в этот раз он 21 килограмм. Kabar terakhir adalah kabar yang cukup menggembirakan bagi fans hardcore MMA, di mana Arman Tsarukyan secara resmi ditunjuk menjadi backup fighter untuk laga Ilia Topuria versus Justin Gaethje jika hal buruk menimpa salah satu dari mereka berdua. Hal ini disampaikan langsung oleh Dana White dalam interview santai bersama Nina Drama. Ya, di titik ini seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi UFC untuk tidak memasukkan nama Arman Tsarukyan sebagai title contender selanjutnya, karena fighter pengganti juga secara resmi harus memotong berat badan sama seperti fighter yang bertanding. Alasan dulu Arman pulled out dalam UFC 311 sudah tidak berlaku lagi, karena Arman sudah menebusnya dengan 2 kali menjadi backup fighter. Selain itu, banyak yang mendoakan hal buruk, tapi ada baiknya untuk Justin Gaethje, di mana mereka berharap Justin Gaethje cedera saja. Ini buruk karena berharap Justin cedera, tapi ada baiknya juga, jadi kita tidak perlu menonton Justin Gaethje tersiksa oleh Ilia Topuria. Bahkan ada juga fans yang bercanda menyarankan agar Arman Tsarukyan membayar Justin saja untuk mundur. Ya, ini menandakan bahwa minat utama fans MMA saat ini adalah melihat Arman versus Topuria, bukan Justin versus Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian? Ilia versus Gaethje is a good fight, but like no chance to Gaethje. Ilia has a better boxing, and I think he's gonna knock him out. They just waste time, waste my time. They gotta put me versus Ilia, and I'll take his belt, and easy money for me.